Majelis Ulama Indonesia atau MUI menawarkan alternatif pemakaman massal untuk menghadapi menipisnya lahan makam jenazah COVID-19 di Jakarta. Banyaknya korban COVID-19 yang terjadi belakangan ini dan terbatasnya lahan pemakaman membuat terjadinya kondisi kedaruratan di ibu kota. Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, Kiai Haji Solahuddin Al-Ayub menyatakan, Komisi Fatwa MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 yang juga di dalamnya membahas mekanisme penguburan jenazah. Fatwa nomor 18 tahun 2020 itu menetapkan penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena situasi darurat. Fatwa itu juga mengungkapkan umat Islam yang wafat akibat COVID-19 termasuk kategori Said Akhirat. Menurutnya, melihat kurangnya lahan untuk pemakaman korban COVID-19 di Jakarta, maka penguburan beberapa jenazah dalam satu lubang bisa menjadi solusi menipisnya lahan penguburan di ibu kota. Apalagi secara syar'i, penguburan beberapa jenazah dalam satu lubang diperbolehkan bila dalam keadaan darurat. Itu berarti jenazah korban COVID yang sudah dimasukkan ke dalam peti bisa dimasukkan dalam satu lubang kuburan dengan formasi berjajar berdempetan. Penguburan massal tersebut diharapkan bisa menjadi solusi sementara untuk saat ini. Sementara itu, jumlah pasien COVID yang meninggal dengan angka tertinggi di DKI Jakarta terjadi pada tanggal 17 Juni sebanyak 119 jenazah, 19 Juni sebanyak 132 jenazah, 20 Juni sebanyak 156 jenazah, tanggal 23 Juni sebanyak 178 jenazah, dan tanggal 25 Juni sebanyak 187 jenazah. Sementara sampai sejauh ini Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan 7 tempat pemakaman umum jenazah COVID, yakni TPU Bambu Apus 2, TPU Pondok Ranggon, TPU Serengseng Sawah 2, TPU Tegal Alur, TPU Rorotan, RTH Jalan Keramat 3, dan RTH Jalan Raya Pondok Gede. Dari 7 TPU jenazah COVID dimaksud, TPU Pondok Ranggon sudah penuh sejak Januari 2021. Begitu juga TPU Tegal Alur yang sudah penuh sejak Januari 2021, namun kembali diperluas dan kini tersisa 280 petak makam. Sementara TPU Rorotan masih tersisa 6.236 petak makam. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, pemakaman massal jenazah COVID, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yang juga Ketua PBNU Marsudi Syuhud. Selamat pagi Pak Marsudi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kabar baik ya Pak? Insya Allah, Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Pak Marsudi, ini sesuatu yang sangat memprihatinkan ya, semakin hari lahan untuk memakamkan pasien COVID semakin terbatas. Dari MUI sendiri menyarankan untuk melakukan pemakaman massal dalam keadaan darurat seperti saat ini. Nah, ini dalilnya apa sih Pak untuk memakamkan jenazah COVID secara massal? Iya, memang bahwa pada dasarnya ketika orang sudah meninggal, itu hukumnya kita itu fardu kifayah ngurusi mayit. Yaitu kalau tidak diurusi, siapa yang tahu umat Islam ada yang meninggal, kok nggak diurusi, itu berdosa. Nah, di antara ngurusi mayit itu ada 4 hal, yaitu 1, ini sebelum diujuk-ujuk dikubur ini, bukan ujuk-ujuk meninggal langsung dikubur, nggak begitu. Tapi nomor 1 adalah dimandikan dulu. Setelah dimandikan baru dikafani. Setelah ini dimandikan juga diwudui dan seterusnya, ada praktek-prakteknya di situ, dikafani. Setelah dikafani baru disolati. Setelah disolati baru dikubur. Betapapun mereka kena COVID, tetap hal ini harus dilaksanakan. Kemudian ditaruh di peti kan gitu, baru dikubur. Dengan protokol COVID juga ini dipastikan dilaksanakan, jangan
kita nggak melihat, tapi taunya dipeti terus dikubur. Nanti kalau ada terjadi begitu, yang dosa yang tahu itu, apalagi setiap rumah sakit sesungguhnya sudah ada orang yang memang bertugas untuk itu. Biasanya begitu. Nah, tinggal secara protokol COVID bagaimana cara ngurusnya, cara ngurus jenazah yang kena COVID. Nah, untuk dilakukan ya dimandiin dulu, dibersihin dulu, dimandiin, diwuduin, kemudian kafani dengan segala aturan cara mengafani, dan juga disolati dan dikubur. Nah, persoalannya di sini di kuburannya. Ya. Nah, ketika kuburannya itu tidak ada, ya seperti sesungguhnya tidak hanya seperti kejadian COVID ini, zaman Aceh itu ya, Aceh itu kan kena tsunami. Ya kalau darurat, ini namanya saja kalau darurat. Kalau tidak darurat ya jangan. Lawang kita kan misalnya meninggal ya 100 ya saya rasa masih bisa untuk dilakukan. Nah, tapi kalau itu di Jakarta persoalannya bukan di ngurusi mayitnya, tapi persoalannya di kuburannya tinggal berapa tadi? Tinggal 6.000 ya, karena diperkirakan sekian hektar menjadi sekian orang, dan ternyata yang meninggal banyak, boleh dilakukan, tapi tetap juga dengan prosedur-prosedur mengubur, dihadapkan ke kiblat, itu juga harus, tidak sekedar asal tanam gitu saja, ya tidak boleh begitu. Apalagi memang di Jakarta itu kalau semeter 20 juta, itu kuburan saja harganya 40 juta kalau 2 meter kan. Nah, yang kalau segitu, tapi saat ini kalau saya lihat pemerintah masih bisa lah melaksanakan untuk itu, dan mudah-mudahan kita berdoa untuk jangan sampai kita itu terjadi sampai penumpukan kayak gitu. Ya. Berarti artinya orang yang kena korban COVID sangat banyak. Nah, kita waspada untuk jangan sampai kena korban COVID, itu intinya begitu. Baik, artinya ini fatwa yang dikeluarkan MUI terkait tata cara penguburan jenazah, termasuk terkait dengan penguburan massal ini untuk berjaga-jaga saja ya Pak. Namun kita tak berharap kemungkinan terburuk itu tidak akan terjadi. Nah Pak, bisa mungkin Anda jelaskan lebih rincinya bagaimana sebenarnya tata cara penguburan jenazah COVID sesuai dengan fatwa MUI yang kalau tidak saya salah dikeluarkan pada tahun lalu ya Pak, tahun 2020. Iya betul, memang kondisi COVID kan tidak menentu. Kita semua sebagai umat Islam mau ngalami apa saja ini, mau hidup yang model kayak apa saja, itu sudah ada tuntunannya. Tuntunan hidup di COVID itu semua ada tuntunannya, maka ketika jadi orang yang beragama menjadi lebih mudah. Dari awal mesti tentang ngadepin COVID ya, tentang ngadepin COVID sampai meninggal, itu tuntunannya sudah ada semua dari zaman Rasulullah. Sekarang tuntunan misalnya suruh waspada COVID saja, dari mulai pakai masker, social distancing dan segalanya, itu sudah ada tuntunan sebagaimana firra minal majzumi kama tafiru minal asad. Kita semua harus waspada terhadap pagebluk COVID-19 wabah, itu seperti kita waspadanya terhadap singa atau macan. Karena macan atau singa, walaupun kelihatannya itu diem, anteng, lihat kita, bisa dilus-lus, itu bisa kapan saja nerekam, membunuh kita. Nah itu
hukum Tuhannya begini, kemudian dibumikan oleh pemerintah dengan membuat peraturan, perpres, perda, dan misalnya peraturan pemerintah menjadi memakai masker, social distancing, itu kan dari ajaran agama awalnya. Begitu pula ketika idza sami'tum bitta'un, ketika Anda semua mendengarkan ta'un, itu wabah di suatu tempat, maka fala tadkhuluha, jangan Anda masuk pada tempat yang lagi red zone. Apalagi red zone, jangan masuk. Tapi kalau ternyata Anda di situ di red zone, fala takhruju minha, tidak boleh keluar dari red zone. Nah, itu kalau kita menepati aturan semacam ini, betapapun itu kita di mana saja mengikuti aturan pemerintah semacam ini, itu sudah sama dengan mengikuti aturan agamanya Allah. Ya. Ini. Nah, kalau sampai terjadi, sudah ngikutin aturannya, terjadi meninggal, numpuk banyak sekali. Tetap saja itu sudah ada aturannya masing-masing. Ketika memandikan, sudah ada aturannya memandikan, dimandiin, diwuduin. Kalau laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, kalau perempuan dimandikan oleh orang perempuan, diwuduin. Kalau itu kotorannya sudah bersih semua, bahkan sampai diwuduin kotorannya bersih, selesai dikasih minyak wangi, ditutup lubang-lubang yang dengan kapas, dikasih bau-bau haruman kalau sekarang dan dari dulu itu dengan kapur barus prakteknya di Indonesia, itu kemudian dikafani pakai kafan, sudah dimasukin di dalam peti. Nah, itu nanti setelah sudah kayak gitu disolati, jangan sampai tidak disolati. Nah, itu biasanya di mustasfa atau di hotel itu di rumah sakit, itu sudah ada petugas-petugasnya dan biasanya sudah di-training, dan mudah-mudahan sudah semua rumah sakit, baik itu yang hanya menangani COVID atau lainnya, itu biasanya ada diajari cara memandikan biar tidak menular. Katanya kan kalau sudah meninggal itu virusnya juga sudah ikut meninggal juga kan, ikut mati juga. Maka bagaimana cara memandikannya, ya ikutinlah protokolnya agar juga tidak sampai menular kepada yang ngurusi. Setelah mandiin, dikafani, dibungkus ya, setelah itu disolati, baru ditaruh di peti, dibawa ke tempat kemudian dikubur. Baik, nah, dikubur ya sesuai dengan aturan-aturan ngubur, tidak asal saja taruh menghadapnya kemana juga tidak. Ya tetap kalau misalnya kok terjadi masal, itu dulu kita lihat di Aceh, itu memang penggaliannya dibongkar pakai alat berat itu, beko itu, nanti ditata. Nah, ketika ditata, yang tadinya longgar begini, ketika ditata mayitnya seperti pindang ditata satu, itu kan menjadi muat banyak. Ya. Itulah kita bahwa umat Islam sudah ada aturannya semua ketika mau melaksanakan syariatnya. Baik. Itu intinya di situ. Ini artinya untuk tata cara penguburannya ini sendiri sudah tertuang seperti hukum yang ada di agama Islam selama ini, namun ditambah dengan protokol kesehatan ya Pak selama masa pandemi ini. Ya protokol kesehatan sendiri itu juga aturan agama Islam seperti tadi itu.
Untuk Jangan sampai kita harus waspada. Ya. Baik. Dalam fatwa nomor 18 sendiri ini apakah tertuang juga terkait dengan informasi untuk mengedukasi masyarakat jika memang nanti ada kemungkinan terburuk untuk memakamkan jenazah secara massal, Pak? Ya sekarang ini antara lain kita itu mengedukasi masyarakat biar memahami untuk itu, tapi tetap dengan aturan-aturan yang memang sudah diajarkan. Dan alhamdulillah ya, MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Tapi yang disebut fatwa begini ini juga istilahnya hanya mengambil apa sih yang sudah pernah terjadi ketika ada wabah kayak gini, bagaimana cara melaksanaannya. Nah itu sesungguhnya sudah ada semua ajarannya ini, hanya kita kemudian sampaikan melalui fatwa kepada publik agar lebih mudah. Kalau di satu persatu masih ada di kitab A, di kitab B, di kitab kan banyak ini aturan fikih itu kan menyusahkan orang. Nah ketika sudah jadi fatwa itu memudahkan untuk membacanya dan untuk memahaminya. Baik, Pak Marsudi, kita akan lanjutkan pembicaraan kita usai. Kita lanjutkan dialog kita pagi ini masih bersama dengan Pak Marsudi Syuhud selaku Wakil Ketua Umum MUI yang juga Ketua PBNU. Pak Marsudi, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa tata cara pelaksanaan pemakaman jenazah COVID ini sudah tertuang dalam fatwa MUI tahun 2020 dan ini kita tetap masih menghadapi kemungkinan terburuk lahan pemakaman untuk jenazah COVID ini akan habis ke depannya mengingat angka kematian terus bertambah setiap hari. Apakah MUI akan mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat aturan khusus terkait pemakaman jenazah COVID secara massal? Ya, kita hanya sesungguhnya menunjukkan kepada publik, kepada umat Islam khususnya bahwa jika terjadi, namanya orang hidup ini kan tidak tahu akan kayak apa. Itu semuanya kalau kita orang beragama Islam itu sudah lebih mudah karena sudah diatur semuanya oleh agama kita. Nah, sampai kalau terjadi persoalan pagebluk atau wabah COVID-19 ini, kalau itu terjadi artinya ada semua caranya, ada semua ajarannya, ada semua praktek-prakteknya untuk menghadapi situasi model apapun. Nah, namun ini ingat, ini adalah kalau darurat. Kalau tidak darurat, ternyata kok bisa melaksanakan. Ya laksanakan aja yang umumnya, yang biasa. Namanya kalau darurat itu sesuatu yang tidak biasa. Kalau masih biasa, masih bisa laksanakan yang biasa dan yang bisa. Tapi kalau sudah sesuatu memang tidak bisa karena itu, kalau terlalu lamakan ini mayit itu kan bisa berbahaya. Berbahaya kalau sudah di luar tidak langsung dikubur. Kenapa Islam itu mengajarkan harus disegerakan dikubur itu karena lebih berbahaya di luar sebelum dikubur, itu secara rasional pun begitu. Maka ajaran Islamnya pun begitu. Lah itu bisa dengan secara massal kalau darurat. Baik, sejauh ini apakah MUI memberikan saran kepada pemerintah untuk menambah atau memperluas wilayah pemakaman untuk jenazah korban COVID, Pak? Memang belum, kita belum itu kan wilayahnya wilayah pemerintahan baik itu DKI atau lainnya. Ya kalau memang ternyata sekarang itu di DKI, saya rasa tidak hanya karena COVID, tanah itu kan tetap kebutuhan orang terhadap tanah meningkat. Tanahnya segitu-gitunya, kebutuhan akan tanah segitu banyaknya. Nah begitu pula kuburan. Nah kalau di kampung biasanya zaman dulu orang takut pada kuburan. Kalau di Jakarta sekarang itu kuburan yang takut orang karena kena gusur juga. Nah itu kalau memang di Jakarta sudah nggak ada lahan untuk itu, ya usahalah
di tempat lain, bisa juga itu di tingkat nanti kuburannya, gitu. Bisa di tingkat juga. Baik, kita Kalau berbicara. misalnya di Jakarta sudah tidak ada gitu lahan-lahannya, dan memang misalnya kok dianggap kurang produktif, ya cari di Jabodetabek, di Bekasi, atau di lahan-lahan di Bogor atau di Tangerang, mana yang lebih bisa memungkinkan, masih luas tanahnya. Baik. Berbicara mengenai alternatif pemakaman jenazah korban COVID secara massal ini sekali lagi merupakan bentuk antisipasi ya Pak Marsudi. Nah ini untuk menghadapi mungkin kemungkinan terburuk yang kita tidak tahu apakah akan terjadi nanti atau tidak, bagaimana MUI akan berkoordinasi dengan pimpinan agama lain terkait dengan penguburan massal jenazah korban COVID? Jadi kita memang concernnya pada agama kita sendiri, yaitu untuk MUI adalah Majelis Agama Islam saja. Nah, yang lainnya agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu, ya itulah bagiannya masing-masing. Untuk nanti misalnya mereka juga punya protokolnya, protapnya, bagaimana mengubur menurut agamanya mereka, yaitu mereka lah yang paling tahu dan memahaminya. Tapi kalau untuk kasus kekurangan tanahnya, ya saya yakin sama cara berpikirnya. Walaupun saya tidak mengetahui apa yang ada di aturan agama mereka, tapi kalau sudah darurat, tidak ada apa-apa, ya jalan keluar dari Allah. Kalau kita sih menurut saya kemanusiaan sama saja. Baik, saya baca dalam fatwa nomor 18 tahun 2020 ini juga disebutkan bahwa umat Islam yang wafat akibat COVID-19 ini termasuk dengan kategori syahid akhirat. Ini bagaimana Pak penjelasannya? Ya, bahwa memang kan banyak orang kadang-kadang itu mencari pahala mati syahid itu dengan melakukan segala macam cara yang kadang-kadang salah. Kadang-kadang salah ini dengan dia membawa ngebom orang lain, itu ingin syahid. Nah, itu bahkan ada orang yang sampai gitu, itulah yang salah. Nah, ketika perjuangan semacam ini, ngelawan COVID kan perjuangan juga, Mbak. Yeah. Kayak sebagaimana perjuangan peperangan ketika orang itu diperangi karena menganut agama Islam, diperangi. Nah itu perjuangan itu. Jadi yang disebut kita mati syahid itu biasanya pahalanya langsung masuk pada dakhalal jannah, masuk ke sorga. Nah ini disebut syahid akhirat karena perjuangan ngelawan pagebluk pandemi. Mudah-mudahan sudah kita melawan dengan rasa sakitnya di dunia, dan itu menjadi banyak, itu kan kayak kita melawan bersama. Loh kok masih meninggal juga? Itulah yang disebut dengan syahid akhirat yang mudah-mudahan langsung masuk surga, dakhalal jannah. Baik, Pak Marsudi, kita berbicara mengenai tata cara atau pelaksanaan pemakaman jenazah COVID ini, termasuk jika ada kemungkinan terburuk harus menguburkan secara massal. Ini tantangan apa yang sekiranya nanti bisa dihadapi? Tantangan ketika dikubur secara massal jika terjadi, ya nanti yang harus paham itu ketika membuat lubangnya, ya itu lebih baik dibuat lubang yang besar, misalnya untuk 1000. Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai ada itu ini. Tapi kan jika kayak tsunami di Aceh dulu kan terjadi gitu, itu dibuat pakai lubang yang luas, baru ditata dulu, menghadap kiblat, harus dihadapkan kiblat.
Itu intinya kalau memungkinkan. Kalau nanti sudah tidak memungkinkan lagi ya semampunya nanti. Itu kan kayak gitu. Tapi kalau kita masih mampu, ya lakukan yang terbaik sesuai prosedurnya ngurusi jenazah menurut agama. Baik, dari MUI sendiri Pak, pesan yang ingin disampaikan terkait dengan kondisi pandemi yang ada saat ini? Karena kondisi pandemi sekarang yang harus kita lihat dan kita waspadai, bahwa rumah sakit sudah penuh. Itu benar, rumah sakit sudah nolak-nolak. Saya semalam saja diminta tolong oleh orang Surabaya untuk mencarikan rumah sakit di Surabaya. Katanya sudah nggak ada, sudah nolak-nolak. Nah, untuk ini kita sekarang karena ajaran agama Islam kita ini kemudian diturunkan menjadi peraturan, menjadi prokes, peraturan pemerintah, peraturan daerah untuk menghadapi COVID, ikuti aturan itu. Ikuti aturan pemerintah, insya Allah ini sudah ngikuti ajaran agama. Itu. Baik. Ngikutin prokes sudah termasuk ngikutin ajaran agama. Jadi yang terpenting kita adalah hifdzun nafsi a'dhamu maqasidis syariah. Menjaga jiwa adalah hal tujuan terpenting dari syariah. Menjaga jiwa dulu urusannya. Sebab apa? Kalau jiwanya sudah nggak selamat, nggak apa-apa bisa ibadah. Sakit saja ibadahnya sudah terganggu dan lain-lainnya. Ibadah-ibadah lainnya bisa terganggu karena sakit. Maka ayo kita jaga bersama-sama kesehatan kita dengan cara masing-masing yang lebih baik untuk tidak terjadi pada diri kita dan orang lain. Itu intinya, bahwa hifdzun nafas a'dhamu min maqasidis syariah, menjaga jiwa adalah hal terpenting daripada tujuan syariah. Baik. Gitu. Intinya kita harus berusaha dan berupaya ya Pak untuk segera terbebas dari pandemi ini. Nah, untuk saat ini pemerintah menargetkan untuk mencanangkan vaksinasi 1 juta per hari. Imbauan MUI untuk masyarakat seperti apa Pak? Vaksin 1 juta per hari, yaitu kan masih dalam rangka juga menjaga jiwa dengan memvaksin agar kita itu tetap bisa sehat, nggak kena COVID, karena begitu bahayanya ternyata COVID itu. Tetap kita tawakal kepada Allah, jadi kita tetap tawakal kepada Allah. Jadi tawakal kepada Allah itu ibaratnya adalah ikat dulu, kencang dulu ontanya, baru tawakal kepada Allah. Vaksin dulu kita, baru tawakal pada Allah. Usaha dulu kita, vaksin dulu kita, dan tawakal kepada Allah. Baik, intinya kita harus tetap bertawakal agar pandemi ini bisa segera ditekan, dan tentunya kita terus berdoa agar tingkat kematian bisa semakin dikurangi setiap harinya. Terima kasih banyak Pak Marsudi sudah bersama kami, sehat selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Good Morning Jakarta akan segera kembali, tetaplah bersama kami.